pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Indah. Di sini saya ingin mewawancara Ibu tentang sekolah di SD Sidomulyo Kesultanan. Yang pertama, bisa Ibu ceritakan nama dan sudah berapa lama belajar di SD ini? Ya. Nama saya Rizka. Terus ngajarnya, kalau pengalaman mengajar itu dari 2016, tapi kalau di sini itu nggak tahu, dari 2020, berarti 5 tahun sih. Yang kedua, apa tantangan terbesar dalam mengajar siswa di SD saat ini? Tantangannya kalau dilihat kan aspeknya banyak. Kalau dilihat dari siswanya itu perkembangannya kan pesat, maksudnya perkembangan teknologi, perkembangan itu tadi pengaruh ke anak. Jadi perkembangan anak itu setiap tahun itu pasti berubahnya sangat pesat. Jadi kita harus bisa atau pandai mengikuti pola anak-anak tersebut gitu. Terus kalau segi yang lain ya ada perkembangan kurikulum, terus perkembangan kebijakan gitu. Jadi bukan hanya siswa aja, jadi perkembangan kurikulum kan walaupun kurikulumnya berubahnya itu tidak cepat, tapi kan revisinya atau pergantiannya dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum merdeka yang pakai pendekatan pembelajaran mendalam kayak gitu kan mempengaruhi. Yang ketiga, metode apa yang paling sering Ibu gunakan ketika mengajar di kelas? Kalau metode itu sebenarnya kan hampir mirip. Metode itu kan kebanyakan ya ceramah, diskusi, terus game. Itu nggak bisa dikatakan mana yang sering mana yang enggak, karena harus disesuaikan dengan materi. Guru kelas itu kan ngajarnya ada lima mapel gitu. Jadi kadang ada yang tidak ada diskusi, tidak ada presentasi, tidak ada pengelompokan, berarti di situ hanya diskusi antar guru dan tanya jawab. Kalau yang pasti itu kan berarti kan ceramah, tanya jawab, terus juga itu. Tapi untuk pengelompokan sama presentasi itu tergantung materi. Contohnya kalau di awal nanti ada pengelompokan, tapi kalau untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan di akhir bab biasanya cukup penilaian. Berarti kalau penilaian itu ya kita awali tanya jawab aja, nanti habis itu penilaian. Terus juga itu metode aja, nggak ada model. Kalau metode itu kan juga disesuaikan modelnya. Pakai model CTL berarti harus pengelompokan. Kalau model TGT harus ada gamenya gitu. Jadi disesuaikan dengan modelnya gitu. Terus yang keempat, bagaimana cara Ibu menjaga perhatian siswa agar tetap fokus selama pembelajaran? Nah, yang perlu diingat itu setiap anak kan beda-beda. Cara fokusnya anak kan beda-beda. Kadang itu kita sering lupa. Ada yang anak dia tidak melihat kita, tapi dia sebenarnya nangkap apa yang kita bicarakan. Kayak kamu nerangin di kelas pakai ceramah dulu. Energi adalah jadi gini. Ada anak yang nggak melihat kamu. Dia sibuk aja main pakai pensil dulu. Tapi itu belum tentu anak itu tidak fokus, anak itu tidak memperhatikan karena yang dipakai audionya. Dia fokus dengan audionya. Jadi gimana bikin fokus anak? Kita lihat di namanya asesmen awal, diagnosis awal. Anak ini memang modelnya harus melihat atau cukup mendengarkan atau melihat dengan mendengarkan atau bagaimana. Jadi tahu si Alfa ini sukanya
ya nggak apa-apa, biarkan dia dengan dunianya, tapi ketika kamu jelasin dia denger kok, dia nyantol kok, ya sudah, berarti kita fokus kan anaknya. Jadi harus tahu mana anak yang visual, mana anak yang audio, mana yang visual audio. Nanti kalau seumpamanya ini anaknya visual kok, harusnya dia itu melihat. Nah, kalau anaknya nggak melihat, ya berarti di situ kita harus entah ditegur atau tanya jawab atau berarti ketika dia nggak melihat, ya berarti pancing dia, panggil namanya atau coba tiba-tiba ditanyakan. Ditanyakan kalau bisa jawab kan berarti sebenarnya dia fokus. Jadi dilihat dulu dia menangkap pembelajaran itu dengan apa. Terus media atau alat bantu apa yang sering efektif menurut ibu untuk SD ini? Media itu media itu sebenarnya kan sekarang itu ada yang media digital, media yang sebenarnya konkret, abstrak, tapi yang penting itu harus digarisbawahi media yang interaktif. Media apapun kalau tidak menimbulkan interaktif, itu kan medianya berarti gagal. Jadi mau materi apapun harus interaktif. Ibaratnya mau pakai media digital, kalau digital pun anaknya tidak ada interaksi, berarti itu masih termasuk gagal. Kalau ibaratnya cuma hanya gambar, tapi itu bisa membuat anak berinteraksi, ada interaksi di dalamnya, berarti kita dikatakan berhasil. Anaknya merespon, anaknya mau melihat media itu, mau menggunakan media itu, berarti kan di situ keberhasilannya bisa. Jadi yang harus digarisbawahi, media apapun itu jenisnya, yang penting harus bisa membuat ada interaksinya, harus interaksi. Terus bagaimana cara ibu menilai hasil belajar siswa selain dari tes tertulis? Jadi kan asesmen itu kan banyak. Ada yang namanya asesmen diagnostik awal, itu ketika awal pembelajaran. Biasanya kan Juli itu kan ada kayak semacam pengenalan 5 sekolah. Nah di situ guru itu kan nggak hanya kelas 1 pengenalan, walaupun sudah di kelas 2, 3, 4, 5, 6, tetap ada pengenalan lingkungan sekolah. Itu bisa pengenalan antar guru, antar siswa, antar materi, antar siswa dan materi. Nah di situ guru waktunya untuk nilai di awal. Oh anak ini, yaitu tadi anak ini belajarnya dengan sistem bagaimana, kemampuannya sudah sampai berapa. Nah itu ada namanya diagnostik awal. Itu biasanya materi-materi dasar atau materi di kelas 3 yang akhir itu diteskan lagi. Itu anak-anak, oh berarti anak-anak pemahamannya baru sampai sini dari tes itu. Bisa juga tanya jawab, bisa juga pakai angket atau apa tuh namanya, wawancara sederhana gitu, tanya ya dari tanya jawab tadi gitu. Jadi angket pun bisa kayak nulis apa yang kamu sukai, apa yang tidak sukai, kamu belajarnya seperti apa, teman bagaimana, itu di awal. Nanti di pertengahan ada lagi tes, yaitu formatif, sumatif, itu tes biasa. Di samping itu ada tes, selain tes tulis ada tes lisan, ada juga portofolio. Portofolio itu kan tugas-tugas siswa dikumpulkan. Bagaimana ibu menghadapi siswa yang sulit fokus atau sering mengganggu temannya? Ya itu yang kayak gitu tuh memang susah. Jadi nggak bisa di awal kita bilang dia itu nggak mengganggu temannya karena apa ya, karena anaknya memang nggak bisa fokus, atau karena memang dia itu bosan anaknya gitu. Jadi kadang anak mengganggu temannya itu bukan karena nggak fokus, tapi karena mungkin dia belum tahu sebuah aturan itu seperti apa, atau juga ada gangguan dalam diri dia. Ibaratnya kalau sekarang kan nggak perlu anak ABK pun dia juga bisa memiliki kekurangan ibaratnya, karena mungkin gadget atau mungkin pola asuh gitu.
gitu kan bisa, oh anak ini ternyata kurang fokus, kurang di sosial emosionalnya. Nah itu dilihat dari mana? Ya dia tidak bisa bersosial, dia tidak bisa bergabung dengan teman, tidak bisa berinteraksi dengan teman. Itu tuh kalau di psikologi itu ada kayak gitu. Jadi dia itu kurang di sosial emosionalnya. Nah kalau sudah kayak gitu gimana ya, kita bilang ke orang tuanya dulu, coba gimana di rumahnya dikasih stimulasi, nanti sekolah mentok-mentoknya ya minta diperiksakan. Jadi kalau sudah ditangani sekolah, difokuskan, diajak ditaruh depan, diajak untuk komunikasi yang baik, coba ditangani di rumah juga dengan orang tua, masih tetap seperti itu, ya berarti harus diperiksakan. Kan kalau psikolog itu nggak hanya anak yang ibaratnya spesial dalam hal kelihatan ya, tapi kalau ibaratnya nggak fokus saja bisa kok psikolog. Terus apa yang ibu lakukan untuk memotivasi siswa yang kurang percaya diri? Sering disuruh tampil aja. Jadi kalau anaknya suka mendiam gitu, ya udah sering dipanggil untuk kalau belum berani maju ya coba dibacakan gitu. Terus ditanya, dia biasa jawab gitu. Kalau kalau suruh maju ya dicoba dulu berkelompok gitu. Kalau kemungkinan kalau sendiri belum berani kan berkelompok bagian gitu. Jadi dia diberi bagian yang dia bisa tampil. Menurut ibu apa hal penting dalam menjadi seorang guru, khususnya di SD? Jadi hal penting guru SD itu harus tahu banyak. Materi memang penting, tapi kalau untuk guru SD itu memupuk karakter anak yang paling penting. Jadi bagaimana kita itu nggak hanya fokus sama ke pelajaran, tapi akhlaknya kalau SD. Jadi kalau sudah jadi guru SD, ya mau nggak mau kamu juga harus mengajarkan kebaikan gitu ibaratnya. Jadi kalau terpaksa gitu, ya udah jadi guru, aku kuliahnya di sini gitu. Tapi selalu diingat, yang kamu ajarkan anak kecil loh gitu. Nggak cuma kamu ngasih materi, oh kamu pintar gitu, tapi kamu bisa nggak bawa dia jadi anak yang baik gitu. Kan SD kan beda sama SMP SMA. Kalau SMP SMA kan ibaratnya karakternya berbentuk gitu, sudah terbentuk, tinggal ibaratnya membimbing gitu. Kalau dari SD itu kan plus membentuk gitu. Jadi ya itu mau nggak mau ya kamu kedua itu harus bisa dari segi ilmu sama segi akhlaknya. Apa harapan ibu untuk pendidikan anak di masa depan? Khususnya SD aja ya. Ya. Mau tidak mau tuh harus menerima perubahan. Juga harus kita itu guru SD, mau nggak mau kita dipasrai banyak anak orang gitu ya, anak otomatis kamu harus tahu karakter anak gitu. Jadi nggak hanya berharapnya itu kalau orang kuliah, apalagi ngambil pendidikan dasar itu semoga itu mereka juga belajar memahami anak aja, bukan hanya memahami materi untuk diajarkan, tapi benar-benar memahami anak. Jadi ibaratnya Mbak, guru itu nggak harus pintar pun nggak apa-apa, tapi dia itu benar-benar mau ngurus anak gitu. Ngurus kan bukan berarti ibaratnya kayak kebutuhan sehari-harinya enggak, tapi ngurus yaitu tadi perilakunya, terus kekurangannya gitu. Semoga ke depan itu kualifikasi guru SD itu lebih bagus lagi. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan wawancara pada pagi hari ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama.